Oke, jadi di sini kita bakal bahas tentang kesimpulan akhir gue tentang ending dari anime ya, anime bukan manga. Anime Gotobu no Hanayome season 2 ya. Ini kesimpulan akhir gue ya. Oke, langsung aja ke videonya. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Nanti komen head lagi ya kan. Skip-skip sih nontonnya. Makanya jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Ya jadi kita bahas dulu ya tentang kenapa gitu ada teori-teori tentang endingnya yang berubah gitu. Jadi kita bahas dulu dari dasarnya dulu ya. Dari dasarnya itu awalnya setelah manga ini beres kan orang-orang kaget gitu. Kok Yotsuba yang menang? Lebih tepatnya tuh yang anime only yang kaget. Karena kalau misalkan kalian mengalir dari awal, kalian pasti terima tentang ending Yotsuba yang menang gitu. Tapi kalau misalkan anime only, ya tentu saja kalian ya nggak terima lah. Kan di anime season 1 tuh spotlightnya Kumiko doang, terus tahu-tahu yang menang Yotsuba gitu kan, kaget jadinya. Ya tapi kalau misalkan Manga Rider tentu saya pasti terima. Gue sendiri kan Manga Rider tuh kayak udah perfect ending gitu. Itu kayak udah perfect gitu men, gak usah diganti-ganti lah. Nah terus kok tiba-tiba ada teori-teori ini pas season 2 nya keluar. Nah ini semua tuh dimulai dari rumor ya. Ingat, rumor, bukan konfirmasi langsung dari studio atau apapun itu ya. Cuman banyak fans-fansnya tuh yang ngomong kayak Oh ini mah season 2 nya endingnya bakal punya ending original. Ini udah dikonfirmasi sama Mangeke SM studionya. orang-orang pada ngomong kayak gitu kan. Ya jadi ya bingung gitu gue juga. Dan itu kan cuma rumor ya. Terus gue cari aja tuh, gue cari ke Twitternya, ke apa lo, gue cari artikel-artikelnya dan nggak ada yang ngebahas tentang itu. Jadi itu cuma rumor di kalangan fans aja gitu. Dan mostly sih emang itu tim Miku gitu, emang mostly ya. Mostly itu emang tim Miku ya, karena emang mereka yang nggak terima lah gitu kan. Karena season 1 kan spotlight ke Miku, kok tiba-tiba Yotsuba yang menang gitu kan. Jadi emang mostly tim Miku yang kayak begitu. Dan gue cari pun nggak ada gitu konfirmasi tentang pergantian ending ini gitu kan. Dan tapi orang-orang tuh kayak percaya aja gitu kan tentang rumor ini ya. Makanya itu orang-orang bikin banyak teori-teori gini. Sebetulnya ini tuh kasusnya sama kayak Attack on Titan lah ya. Benar-benar sama loh, benar-benar sama. Dimana bedanya itu Attack on Titan manganya emang belum beres, kalau ini manganya udah beres, itu doang. Dan di sini gue jelasin lagi ya, misalkan Attack on Titan ya. Attack on Titan kan banyak tuh orang-orang yang bikin prediksi tentang endingnya. Ada yang Eren-nya mati, ada yang nanti dunianya selamat sama Survivor Corps menang, terus ada Eren yang bangun dari tidur, terus ada juga Eren yang masuk isekai. Ini kan ada macam-macam gitu kan. Dan itu teori-teori itu dijalanin tuh teori-teori itu dibuat tuh karena animenya karena manganya emang masih belum tamat, jadi masih bisa lah dibikin teori-teori. Tapi kok ini kan manganya udah beres, tapi kok masih ada teori-teori tentang endingnya? Yaitu gara-gara rumor tadi. Kan rumor itu tuh mengubah gitu. Jadi ya gara-gara rumor itu ya orang-orang bikin teori-teori lagi. Dan mostly sekarang ya setelah season 2 ini rilis ya kebanyakan sih Itsuki sama Nino gitu yang orang-orang ngomongnya menang kayak gitu. Tapi kan Manga Rider ya kalian ketawa sih lihat itu kan. Ya tapi kan yang anime only mereka nggak tahu gitu kan ya, jadi mereka bikin teori aja gitu tentang Itsuki yang menang, Nino yang menang gitu kan. Dan tentu saja fanbase terbesarnya itu Miku gitu ya. Miku yang menang tuh pasti ada teorinya, nggak tahu dari mana gue juga nggak tahu gimana logiknya gitu loh. Miku bisa menang dari episode 4 sekarang nih, dari 4 episode yang baru rilis kok ada teori Miku bisa menang gitu. Soalnya kan kalau misalkan Itsuki menang bisa deh gitu, dari openingnya ada 5 Itsuki gitu kan. Kalau misalkan anime only kan gitu tuh bikin teorinya, ada 5 Itsuki, oh ini Itsuki menang gitu. Terus kayak oh ini mulai dekat sama Nino yang menang gitu kan. Kalau misalkan Miku gimana aja, masih 4 episode dan nggak kelihatan juga apa yang bisa bikin Miku menang gitu. Tapi ya karena emang fanbase-nya besar dan emang spotlight-nya di season 1, itulah kenapa Miku itu pasti ada teorinya gitu aja. Aneh gue juga tuh. Bos, minum dulu bos. Oke lanjut.
Nah, kalau misalkan kalian nanya gitu kan, kalau misalkan lu tahu itu rumor, terus kenapa lu jadi ikut-ikutan bikin teori juga ya? Sebetulnya ya, alasan gue bikin teori-teori itu ya karena ya ya karena rumor itu. Soalnya yang dirumorkan itu kan endingnya yang berubah, bukan ceritanya yang berubah. Dan juga sampai sekarang di animenya itu kan baru sampai konflik Dino juga, jadi endingnya tuh masih jauh banget ya kan. Dan konflik Dino ini tuh kayak nggak terlalu berpengaruh juga sama perubahan ending atau gimana gitu. Soalnya mau endingnya Yotsuba yang menang atau Miku yang menang atau nanti Futaro jomblo terus juga, konflik Dino itu nggak berpengaruh sama endingnya gitu. Dan yang berpengaruh tuh ya teman masa kecilnya Futaro. Dan seperti yang kita tahu ya, di animenya itu bahkan belum dikasih tahu siapa teman masa kecilnya ya, jadi masih buram, kuncinya itu masih buram bos, makanya gue masih bingung gitu. Tapi ya sejauh ini ya masih ngikutin manga. Dan juga gue mau membantah satu teori ya orang-orang tentang apa chapter Yotsuba dipotong itu berarti endingnya berubah gitu, jadi Yotsuba yang kalah. Maksudnya begini nih, orang-orang tuh pada berpikir kan kalau misalkan kalian baca manga dan udah akhir-akhir nanti tuh Futaro bilang kalau misalkan tempat ayunan yang mereka pakai sekarang itu apa jadi tempat kenangan berharganya Futaro katanya kan. Nah pas kemarin itu kan chapternya nggak diangkat jadi anime tuh, jadi di skip itu. Orang-orang ngiranya kalau misalkan oh ini nggak ada nih berarti Yotsuba sama Futaro nggak jalan, habis itu tempat ayunan itu tuh udah gak jadi tempat kenangan si Futaro lagi gitu kan. Jadi dia udah nggak punya kenangan sama Yotsuba, jadi udah selesai gitu, jadi Yotsuba kalah. Tapi nggak gitu men, logikanya gitu. Soalnya kita lihat aja di anime sebelah deh, Attack on Titan lagi ya. Kita balik ke Eren yang pas di rumah sakit, dia bawa sarung tangan baseball sama bolanya kan. Di animenya itu kan nggak dikasih tahu gitu sampai sekarang ini dapat dari mana kok tiba-tiba ada bola baseball sama sarung tangan. Nah di manganya kan dilihatin kalau misalkan itu tuh dari Zeke ya kan, dari si Zeke ya, dari si monyet ngasih itu ke si Eren gitu kan, pas ngobrol sebelum dia ke rumah sakit kan ngobrol dulu sama Zeke gitu. Dan di manganya kan nggak dilihatin, tapi kan itu udah terjadi gitu, udah terjadi cuman nggak diadaptasi aja ya, sama gitu. Gue coba juga gitu menurut gue ya. Jadi Futaro yang main ayunan sama Yotsuba tuh emang udah terjadi, cuman ya nggak dilatih aja, nggak diadaptasi aja gitu loh. Jadi bukan diilangin tapi cuman di skip doang karena emang nggak terlalu penting dan mungkin bakal dijadiin flashback, itu aja sih menurut gue. Jadi